Kita akan mengingat kembali anatomi tonsil. Tonsil, nama lainnya ada beberapa macam, yaitu tonsila palatina, tonsila fausial, atau yang disebut orang awam sebagai amandel. Tonsil merupakan organ limfoepitelial yang terletak di lateral orofaring, berada di dalam fossa tonsillaris yang dibatasi di anterior oleh arcus palatoglossus, di posterior oleh arcus paratopharyngeus, dan di lateral oleh musculus constrictor pharynx superior. Tonsil merupakan bagian dari ring of Valdeyer. Organ ini dikelilingi kapsul jaringan ikat longgar yang berhubungan erat dengan parenkim tonsil. Terdiri dari follicle dan kanalikuli yang bermuara di permukaan atau kripta. Organ ini terletak sangat strategis di pintu masuk saluran air digestif, sehingga ia akan langsung terpapar berbagai antigen yang masuk. Berikut adalah gambar anatomi regio-orofaring. Regio-orofaring berada di posterior dari cavum oris. Ini adalah arcus palatoglossus di anterior, kemudian arcus palatopharyngeus di posterior. Di antaranya adalah fossa tonsillaris di mana jaringan tonsil berada. Selain itu juga terdapat palatumole, uvula di garis tengah. Berikut adalah gambaran ring of Valdeyer, merupakan beberapa jaringan limfoid yang membentuk lingkaran, terdiri dari tonsila pharyngeal atau adenoid, tonsila tubarius di muara tuba eustachius, tonsila palatina, dan tonsila lingualis. Vaskularisasi tonsila palatina berasal dari cabang arteri carotis eksterna, antara lain pul atas oleh arteri palatina descendens dan arteri pharyngeal ascendens, sedangkan pul bawah dari arteri tonsillaris dan arteri lingualis dorsalis. Persarafan pada tonsila palatina berasal dari cabang nervus glossopharyngeus, yaitu cabang sensoris melalui plexus tonsillar dan plexus pharyngeal, serta cabang timpani. Saraf inilah yang berperan pada keluhan revert otalgia pada pasien-pasien dengan infeksi pada jaringan tonsil. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tonsilitis. Secara definisi, tonsilitis adalah inflamasi jaringan tonsil. Dikatakan akut biasanya bila keluhan terjadi kurang dari 2 minggu. Untuk istilah tonsilitis kronis saat ini secara ilmiah sudah mulai ditinggalkan dan berganti dengan tonsilitis akut berulang atau recurrent acute tonsillitis. Tonsilitis akut sendiri terutama disebabkan oleh virus, yaitu sekitar 70%. Etiologi pada usia anak antara lain adalah adenovirus, parainfluenza virus, Epstein-Barr virus, HHV4, Coxsackie virus, rhinovirus, dan RSV. Pada dewasa sekitar 50% adalah rhinovirus dan coronavirus. Nah, ini cocok sama yang lagi happening sekarang ya. Varian Omicron ini sebagian besar kan gejalanya nyeri tenggorok. Jadi untuk teman-teman sejawat harap waspada kalau ada pasien yang datang dengan keluhan nyeri tenggorok, bisa jadi termasuk golongan coronavirus yang varian Omicron ini. Selain virus, tonsilitis juga dapat disebabkan infeksi bakteri. Yang paling sering menyebabkan tonsilitis akut bakterial adalah golongan grup A beta hemolytic streptococcus, yaitu Streptococcus pyogenes. Bisa juga karena bakteri lain walaupun angkanya lebih jarang, yaitu golongan Streptococcus grup C dan G, Haemophilus influenza, golongan Corynebacter, serta Neisseria gonorrhoeae. Diagnosis tonsilitis akut ditegakkan berdasarkan pemeriksaan klinis. Pada anamnesis, keluhan utama terbanyak adalah nyeri tenggorok serta nyeri telan atau odinofagia. Terdapat keluhan sistemik berupa demam, letargi, dan malaise, kemudian bisa didapatkan sulit menelan atau disfagia, halitosis atau nafas yang berbau, kemudian pembengkakan KGB leher biasanya di daerah submandibula atau di gastrojugular, serta keluhan yang terkait komplikasi dari tonsilitis, yaitu bisa obstruksi jalan nafas, snoring, hingga sleep apnea. Pada pemeriksaan fisik akan dijumpai tonsil yang edema dan hiperemi, tampak detritus pada tonsil terutama bila tonsilitis akut karena bakteri, kemudian suara penderita menjadi sengau seperti mulut yang penuh dengan makanan atau istilahnya adalah hot potato voice, dan air liur menumpuk dalam rongga mulut atau pialismus, serta disertai juga pembesaran KGB submandibular yang dirasa nyeri pada saat penekanan. Sekalian kita bahas teknik pemeriksaannya ya. Alat yang dibutuhkan sebenarnya cukup sederhana, yaitu lampu kepala dan spatula lidah. Ini adalah contoh gambar lampu kepala. Seandainya tidak ada model yang begini, bisa juga memakai senter kepala yang biasa dipakai saat naik gunung. Harganya cukup terjangkau, tapi biasanya kurang fokus dibandingkan lampu kepala yang memang khusus untuk bidang medis seperti ini.
Kemudian untuk spatula lidah saat ini juga sudah banyak tersedia, ada yang terbuat dari kayu dan disposable, kemudian ada juga yang reusable seperti ini biasanya terbuat dari aluminium. Salah satu tantangan pada pemeriksaan tonsil adalah memeriksa pasien anak yang sebagian besar tidak kooperatif. Untuk itu diperlukan juga teknik khusus untuk memfiksasi anak saat dilakukan pemeriksaan THT. Caranya adalah anak diposisikan duduk di pangkuan orang tua atau pengantar yang lain dengan tubuh anak menghadap ke depan. Salah satu lengan orang tua merangkul tubuh dan lengan anak, sedangkan lengan orang tua yang lain memegang kening anak. Anggota tubuh bagian bawah anak dikunci di antara paha orang tua atau istilahnya mungkin dikempit, kakinya dikempit oleh paha orang tua. Setelah anak terfiksasi dengan baik, baru dapat dilakukan pemeriksaan pada rongga orofaring untuk melihat tonsil dan faring. Pasien diminta membuka mulut lebar tanpa menjulurkan lidah. Kemudian lidah ditekan dengan spatula lidah di bagian belakang lidah. Posisi spatula lidah harus pas. Kalau terlalu di depan, bagian belakang lidah akan tetap mengganggu lapang pandang kita sehingga tidak tampak jelas tonsilnya. Sedangkan kalau terlalu belakang dapat merangsang keluarnya refleks muntah. Saat memeriksa tonsil harus diperhatikan adalah warnanya, apakah ada hiperemi, kemudian besar tonsil, serta ada atau tidaknya eksudat atau detritus. Ini adalah kriteria untuk menentukan besar tonsil menurut Brodsky. Ini adalah kriteria yang umum digunakan, yaitu dengan membandingkan besar tonsil dengan besar dimensi lateral orofaring. Dimensi lateral orofaring diperoleh dengan mengukur jarak antara arkus anterior kanan dan kiri. Yang dihitung adalah arkus anterior kanan ke arkus anterior kiri. Tentu saja dengan ilmu kira-kira ya, jangan diukur beneran. Dikatakan skala 1 atau T1 bila besar tonsil kurang dari 25% dari dimensi lateral orofaring. T2 bila antara 25 hingga 50%, T3 50 hingga 75%, dan T4 bila lebih dari 75%. Satu lagi yaitu T0 apabila jaringan tonsil telah diangkat dalam pembedahan sebelumnya. Berikut yang sebelah kiri adalah contoh gambaran tonsil yang normal. Mukosanya berwarna pink, tidak kemerahan. Kemudian ukuran tonsil kanan dan kiri T1, uvula di tengah, dan tidak didapatkan udem pada uvula. Sedangkan yang di sebelah kanan adalah contoh gambaran tonsilitis akut. Mukosa tonsil, uvula dan palatumole hiperemi, kemudian tonsil dan kanan dan kiri berukuran T3. Ini adalah gambaran detritus pada jaringan tonsil. Yang ini, yaitu eksudat berupa kumpulan sel darah putih, debris, bakteri yang mati, serta epitel yang terperangkap di dalam kripta tonsil, terutama didapatkan pada tonsilitis yang disebabkan oleh bakteri. Pada gambar sebelah kanan, juga tampak penumpukan saliva di rongga mulut pasien. Ini disebut dengan petialismus. Pada tonsilitis, petialismus terjadi karena adanya keluhan odinofagi sehingga pasien enggan untuk menelan ludah. Walaupun etiologi terbanyak adalah virus, kita sebaiknya juga dapat membedakan tonsilitis akut karena virus atau bakteri. Secara klinis perbedaannya sebagaimana disebutkan pada gambar ini. Pada viral tonsilitis biasanya hanya didapatkan tonsil yang membesar dan hiperemi. Sedangkan pada bakterial tonsilitis, selain tonsil yang membesar dan hiperemi, juga dapat didapatkan uvula yang udem, detritus atau eksudat pada tonsil, dan lidah tampak kotor, biasanya berwarna putih atau keabuan. Ini adalah contoh gambaran pada pasien yang sesungguhnya. Sebelah kiri adalah yang viral tonsilitis, sedangkan yang kanan adalah streptokokal tonsilitis, di mana didapatkan gambaran uvula yang udem dan juga tampak eksudat pada tonsil dan faring. Berikut adalah tabel kriteria McIsaac yang dapat digunakan untuk membantu membedakan etiologi penyebab dari radang tenggorok. Caranya adalah diberikan masing-masing skor 1 poin apabila didapatkan, yaitu sebagai berikut. Demam atau riwayat demam dengan suhu lebih dari 38 derajat Celcius, kemudian tidak disertai gejala batuk, didapatkan pembesaran KGB leher, kemudian didapatkan pembekakan dan eksudat pada tonsil, serta
berusia antara 3 hingga 14 tahun. Kemudian dilakukan penjumlahan skor. Sebagai interpretasi adalah skor 3 atau lebih dapat dicurigai sebagai tonsilitis karena Streptococcus beta hemolyticus grup A. Pemeriksaan radiologi dan laboratorium jarang diperlukan untuk menegakkan diagnosis tonsilitis. Pada pasien yang secara klinis dicurigai tonsilitis karena grup A beta hemolyticus Streptococcus dapat dipertimbangkan pemeriksaan kultur tenggorok atau rapid strep test. Tapi di Indonesia masih belum banyak dipakai rapid strep test, ini tidak umum kalau di sini. Biasanya di kultur tenggorok, tapi itu pun biayanya cukup besar. Kemudian kita masuk ke tata laksana. Tata tonsilitis umumnya adalah terapi suportif. Prinsip terapi suportifnya antara lain menjaga potensi jalan napas, terutama pada anak-anak, karena ukuran airway yang relatif masih kecil. Kemudian yang kedua adalah menjaga hidrasi dan asupan nutrisi yang adekuat, serta mengontrol demam, keluhan demam, dan nyeri. Tonsilitis karena virus termasuk penyakit self-limiting disease, terutama pada penderita dengan daya tahan tubuh yang baik. Maka dianjurkan yang pertama, istirahat, makan makanan lunak, kemudian minum hangat. Antipiretik atau analgetik dapat diberikan yaitu paracetamol 3 kali 500 mg atau ibuprofen 3 kali 200 mg, kemudian ditambahkan dengan obat kumur. Bisa golongan benzidamin atau H2O2 1%. Antibiotika diberikan pada kasus infeksi bakteri. Pilihannya adalah dapat diberikan phenoxymetilpenicillin atau penicillin V 4 kali 500 atau amoxicillin 3 kali 500. Alternatif bila tidak membaik dengan pengobatan di atas atau terdapat alergi dapat diberikan amoxiclav 3 kali 500 atau golongan cefalosporin. Contohnya adalah cefadroxil 2 kali 500 mg atau golongan macrolide, erythromycin 3 kali 500 mg. Lama pemberian antibiotik adalah 7 hingga 10 hari, kemudian evaluasi respon terapi setelah 72 jam. Apabila setelah 3 hari tidak didapatkan respon membaik, maka dapat diganti pilihan antibiotik yang lain. Bagaimana dengan pemberian steroid? Pemberian steroid pada kasus tonsilitis akut masih menjadi suatu kontroversi. Seperti dapat dilihat di sini, beberapa guideline menyebutkan steroid dapat diberikan pada kasus infeksi tenggorok, termasuk tonsilitis pada pasien dewasa. Yang EBM guidelines ini dan yang up to date. Namun, beberapa guideline lain tidak merekomendasikan pemberian steroid. Pada pasien anak-anak, pemberian steroid tidak direkomendasikan bila berdasarkan kelima guideline ini. Sebuah rapid recommendation dipublikasikan oleh BMJ setelah penelitian pemberian steroid pada kasus nyeri tenggorok. Penelitian tersebut membandingkan pasien dengan nyeri tenggorok yang diberikan perawatan standar, yaitu analgesik dengan atau tanpa antibiotik, dibandingkan dengan pasien yang diberikan perawatan standar dan steroid jangka pendek, yaitu dexamethasone dosis tunggal 10 mg atau 0,6 mg per kilo pada anak. Atau bisa juga dengan steroid lain dengan dosis yang setara. Disebutkan bahwa kelompok pasien yang mendapat steroid jangka pendek mengalami resolusi nyeri total dalam 24 jam dan 48 jam lebih tinggi dibandingkan kelompok yang tidak diberikan steroid. Tetapi tidak didapatkan perbedaan signifikan pada kekambuhan gejala pada kelompok steroid dibandingkan kelompok dengan perawatan standar saja. Sehingga disimpulkan bahwa pemberian steroid dosis tunggal jangka pendek dapat mempercepat waktu resolusi nyeri secara total, tetapi tidak mengurangi rekorensi gejala, tidak mengurangi jumlah hari tidak masuk sekolah atau kerja serta lama penggunaan antibiotik. Penggunaan dosis tunggal ini dilaporkan tidak menimbulkan efek samping yang bermakna. Kemudian steroid yang digunakan adalah pada penelitian ini adalah dexamethasone dosis tunggal 10 mg atau dapat juga diberikan steroid jenis lain dengan dosis yang setara yang diberikan 1-2 kali saja. Contoh steroid jenis lain yang bisa diberikan adalah metilprednisolon. Kalau dosis yang setara dexamethasone 10 mg, metilprednisolonnya diberikan sekitar 50 mg. Tapi hanya 1-2 kali pemberian saja. Kemudian beranjak pada tata laksana pembedahan. Tonsilektomi merupakan prosedur bedah dengan atau tanpa adenoidektomi, dengan mengambil tonsil dan kapsulnya sepenuhnya.
Dua indikasi tonsilektomi yang utama adalah infeksi tenggorok berulang serta bila didapatkan gangguan bernapas saat tidur. Berikut adalah kriteria Paradise yang digunakan sebagai patokan indikasi tonsilektomi karena infeksi tenggorok berulang. Yaitu yang pertama, 7 atau lebih episode selama 1 tahun terakhir. Yang kedua, 5 atau lebih episode selama 2 tahun terakhir, atau 3 atau lebih episode selama 3 tahun terakhir, di mana terdapat manifestasi klinis infeksi tenggorok yang disertai 1 atau lebih gejala demam dengan suhu lebih dari 38,3 derajat Celcius, limfadenopati servikal, eksudat pada tonsil, atau didapatkan kultur positif dari Streptococcus beta hemolyticus grup A. Apabila memenuhi kriteria ini, sudah dapat diindikasikan untuk tonsilektomi. Indikasi kedua, tonsilektomi adalah gangguan bernapas saat tidur yang ditandai dengan kelainan pola pernapasan atau kecukupan ventilasi selama tidur yang dapat meliputi snoring, napas melalui mulut, atau terdapat jeda napas. Gejala siang hari yang juga terkait dapat berupa rasa kantuk yang berlebihan, kurangnya perhatian, konsentrasi yang buruk, dan hiperaktif. Sleep disorder breathing mencakup spektrum gangguan obstruktif yang tingkat keparahannya meningkat dari snoring hingga obstruktif sleep apnea. Polisomnografi dianggap sebagai tes terbaik untuk mendiagnosis sleep disorder breathing, tetapi tidak perlu dilakukan pada semua kasus. Komplikasi tonsilitis yang dapat terjadi dibedakan menjadi lokal dan sistemik. Komplikasi lokal antara lain peritonsilitis atau infiltrat peritonsil, kemudian abses peritonsil. Ini nanti kita akan bahas sedikit ya, serta abses parafaring. Sedangkan komplikasi sistemik yaitu terkait tonsilitis karena Streptococcus beta hemolyticus grup A, yaitu glomerulonefritis, penyakit jantung rematik, dan endokarditis bakterial subakut. Kapan teman-teman sejawat dokter umum perlu melakukan rujukan pada kasus tonsilitis? Prinsipnya apabila terdapat kedaruratan atau membutuhkan diagnostik dan terapi spesialistik. Kedaruratan apabila didapatkan komplikasi berupa abses peritonsil atau abses leher dalam lain. Sedangkan keperluan diagnostik dan terapi spesialistik antara lain bila dicurigai suatu tumor tonsil, kemudian tonsilitis dengan komplikasi, serta tonsilitis yang telah memenuhi indikasi tonsilektomi. Berikut adalah beberapa mitos dan fakta tentang tonsilektomi yang dapat dijadikan edukasi kepada pasien teman sejawat sekalian. Mitos yang pertama, penyebab tonsilitis adalah makan minyak atau goreng-gorengan, minum es, makan pedas, atau makan snack. Biasanya merek kesukaan anak Indonesia itu kan biasanya yang sering disalahkan orang tua. Faktanya kondisi di atas hanya memperberat tapi bukan penyebab utama. Makanan penyebab alergi mungkin berpengaruh tetapi bukan penyebab langsung. Penyebabnya 70% karena virus dan 30% pada anak serta 10% pada dewasa disebabkan oleh bakteri. Kemudian penularan melalui droplet dan droplet infeksi yaitu udara saat kontak saat bersin atau batuk. Kemudian mitos kedua, operasi Amandel dapat menurunkan kekebalan tubuh. Faktanya, kekebalan diperoleh dari sistem imun humoral dan seluler, tidak hanya diperoleh dari tonsil. Apalagi bila tonsilnya sudah indikasi tonsilektomi, yaitu sudah infeksi tonsilitis berulang, itu justru akan menjadi tempat karier bakteri di situ. Justru dia fungsi kekebalannya sudah tidak ada, digantikan oleh sarangnya bakteri. Kemudian mitos selanjutnya adalah tonsilektomi hanya boleh dilakukan pada anak setelah usia mencapai 7 tahun. Faktanya tidak ada batasan umur dalam keputusan operasi yang sudah sesuai dengan indikasi. Indikasinya yang tadi sudah disebutkan di atas ya. Mitos yang berikutnya, amandel adalah penyakit yang ringan dan tidak membahayakan. Faktanya, penyakit ini juga dapat menimbulkan komplikasi, terutama kalau terjadi obstruktif sleep apnea, dapat berbahaya akibat hipoksemi. Kemudian pada tonsilitis yang akibat grup A beta hemolyticus streptococcus juga dapat membahayakan karena menimbulkan komplikasi ke ginjal dan ke jantung. Sedikit kita bahas tentang abses peritonsil. Abses peritonsil
Definisinya adalah infeksi supuratif yang diikuti dengan terkumpulnya pus pada jaringan ikat longgar antara musculus constrictor faring dengan tonsil pada fossa tonsillaris. Bakteri aerob yang paling sering adalah golongan Streptococcus pyogenes, sama seperti tonsilitis akut. Pada anamnesis biasanya terjadi unilateral dan akut beberapa hari setelah serangan tonsilitis. Gejalanya bisa sistemik, demam, malaise, dan dehidrasi karena intake yang kurang, kemudian terjadi odinofagi hebat terutama satu sisi. Dapat terjadi trismus, kemudian hot potato voice, dan hipersalivasi. Pada pemeriksaan fisik dapat ditemukan trismus, kemudian tonsil yang edem dan hiperemi terdorong ke arah tengah, palatumula juga edem, uvula edem, dan terdorong atau deviasi ke kontralateral. Ini adalah gambaran klinis dari abses peritonsil. Dapat dilihat di sini uvulanya terdorong ke kontralateral. Di sini udem unilateral sampai kepala tumulanya juga bombans. Diagnosis abses peritonsil ditegakkan dengan anamnesis dan pemeriksaan klinis, kemudian dipastikan dengan fungsi dengan jarum spinal 18G. Dilakukan fungsi di tempat yang paling fluktuatif. Ini dengan jarum besar ukuran 18G di tempat yang paling bombans atau fluktuatif. Hati-hati karena di lateral sini terdapat arteri karotis eksterna. Pemeriksaan radiologi jarang diperlukan untuk penegakan diagnosis abses peritonsil, kecuali apabila kita curiga selain abses peritonsil juga terdapat abses leher dalam lainnya, seperti abses parafaring, abses retrofaring. Tata laksana abses peritonsil adalah insisi drainase abses. Diberikan antibiotik sama dengan tadi untuk tonsilitis akut bakterial, yaitu phenoxymetilpenicillin 4x500 tapi ditambahkan metronidazole 3x500. Atau pilihan lain adalah amoxicillin asam clavulanat 3x500 atau clindamycin 2x300 mg. Kemudian diberikan juga analgesik serta oral gargle untuk antiseptik rongga mulut. Komplikasi abses peritonsil bisa terjadi abses yang pecah spontan sehingga menyebabkan aspirasi. Kemudian perluasan abses menimbulkan abses parafaring. Kemudian kalau dia perluasannya ke rongga mediastinum bisa terjadi mediastinitis. Sedangkan perluasan abses ke intrakranial juga dapat terjadi menimbulkan trombus sinus cavernosus, meningitis hingga abses cerebri. Demikian, terima kasih.